Halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Pram Sejaya. Banjir bandang menerjang Sumatera Barat menewaskan puluhan orang di sejumlah wilayah. Dengan 4 kabupaten terdampak cukup parah yaitu Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, dan Padang Pariaman. Pemirsa, banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Barat tidak hanya menimbulkan korban jiwa, sejumlah infrastruktur juga rusak. Jalan provinsi yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi tepatnya di kawasan Lembah Anai putus dihantam banjir bandang. Meluapnya air sungai Batang Anai dan mengikis pondasi jalan serta menghancurkan kawasan wisata di daerah tersebut. Sungai Batang Anai yang awalnya sempit kini semakin melebar ke badan jalan. Karena jalan putus, arus lalu lintas dari Padang ke Bukit Tinggi ataupun sebaliknya dialihkan ke jalan alternatif Malalaka, Maninjau, dan Solok. Terjadinya hujan lebat tadi malam yang mengguyur wilayah Gunung Singgalang sehingga menyebabkan sungai Batang Anai meluap dan menggerus jalan yang berada di Batang Anai. Jadi kami himbau kepada masyarakat baik dari Bukit Tinggi maupun Padang yang akan melewati Padang Panjang sementara ini tidak bisa dilalui. Hujan deras yang mengguyur Sumatera Barat mengakibatkan banjir bandang di beberapa wilayah. Yang terparah di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Tidak hanya merusak bangunan, banjir bandang ini juga mengakibatkan korban jiwa. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Mencari salah satu anggota keluarganya yang hilang diterjang banjir bandang, satu keluarga rela bermalam di kantor Kecamatan Kayu Tanam di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sementara itu, menurut BPBD, Padang Pariaman diperkirakan masih ada sekitar 6 orang dalam pencarian. Satu keluarga asal Bukit Tinggi ini terpaksa menginap di kantor Camat Kayu Tanam di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pasalnya hingga kini nasib salah satu anggota keluarga bernama Eka Alexander berusia 35 tahun pasca banjir bandang Sabtu malam yang menerjang Pariaman belum diketahui keberadaannya. Sang istri terakhir berkomunikasi dengan korban sekitar pukul setengah 11 malam. Saat itu suaminya minta didoakan karena terjebak banjir bandang di dekat air mancur Kabupaten Tanah Datar. Dan hingga kini korban beserta mobilnya belum ditemukan. Malam minggu jam 10.30. Malam? Iya. Waktu itu suami ibu pakai kendaraan atau gimana? Pakai kendaraan Yaris warna biru. Warna biru. Di dalamnya ada berapa orang? 1 orang, suami saya sendiri. Gitu. Sampai saat ini sudah ketemu? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Sudah dicari di mana aja? Udah dicari ke Puskesmas Kayu Tanam, rumah sakit, belum ada ketemu. Kalau dari informasi tadi malam ada satu keluarga yang belum ketemu. Tadi pagi baru masuk laporan dari keluarga yang datang dari Batu Sangkar. Ada sekitar 5 orang lagi keluarga yang belum diketemukan. Berarti untuk survivor satunya 6 orang. 6 orang ya. Iya, yang Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Wahyu Sikumbang di posko pengungsian SDN 08 Kubang Duo, Koto Panjang, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, dan juga rekan kami Agung Sulistyo di posko Kecamatan 5 Kaum di Tanah Datar. Terlebih dahulu kita akan menyapa Wahyu Sikumbang pemirsa di Kabupaten Agam terlebih dahulu. Ya Wahyu, bagaimanakah kondisi pengungsian saat ini? Selamat siang, Pram. Kondisi pengungsian saat ini sudah mulai banyak dikunjungi oleh para keluarga dan para relawan-relawan yang mengirimkan bantuan ke sini. Beberapa di antaranya juga datang untuk mencatat data-data pengungsi. Mereka mencatat kebutuhan-kebutuhan para pengungsi, apa-apa yang saja yang dibutuhkan untuk selama di pengungsian dan bagaimana untuk selanjutnya bagi mereka. Misalnya untuk kembali ke rumah, apa kendalanya, dan apa yang mereka harapkan. Dan berikut suasana saya ingin memperlihatkan bagaimana suasana pengungsi. Pengungsi ini berada di posko induk ya di Kabupaten Agam.
beberapa pengungsi saat ini berada di luar. Juga ada yang berada ini merupakan sekolah dasar ya. Ada 3 ruang kelas yang digunakan sebagai tempat untuk beristirahat bagi para pengungsi. Demikian, Pak. Ya, rekan Wahyu, kalau di lokasi pengungsian saat ini berapa jumlah orang yang mengungsi di sana, tepatnya di Kabupaten Agam? Untuk di pengungsian di SD Bukit di Kedagarian Bukit Patagua ini ada 74 kepala keluarga. Jumlahnya totalnya ada sekitar 124 orang. Oke. Itu data sementara. Oke, kalau dari informasi kami dapatkan di media online, rekan Wahyu, ini sebanyak 40 orang, lebih dari 40 orang meninggal dunia. Nah, kalau dari Agam sendiri, ini berapa orang meninggal dunia dan berapa orang yang masih dicari? Di Kabupaten Agam ini tercatat sudah 20 korban tewas yang sudah teridentifikasi dan dimakamkan oleh keluarga masing-masing. Sementara ada 3 korban lagi yang belum ditemukan. Satu di Kedagarian Bukit Kapok ini dan satu lagi itu berada di Sungai Kua, Kecamatan Sungai Kua di Kabupaten Agam. Gitu, Pak. Jadi total berapa orang yang masih dalam pencarian hingga saat ini di Kabupaten Agam? Ada 3 orang yang masih dalam pencarian. Satu untuk di Nagari Bukit Patagua ini dan 2 orang lainnya korban yang berada di Sungai Kua. Oke, 3 orang. Ya, rekan Wahyu, 3 orang tersebut apakah ini masih dalam satu keluarga atau dalam posisi yang sama di lokasi yang sama dinyatakan hilangnya atau seperti apa? Ini beda keluarga dan juga beda lokasi. Lokasinya di Simpang Bukit, tidak jauh dari tempat saya melaporkan ini di posko ini. Itu ada satu yang sejak Sabtu malam kejadian sampai saat ini belum ditemukan. Sementara yang 2 korban lagi itu berada di Galuang. Itu beda keluarga, berada di Galuang dan di Kapalokoto di Kecamatan Sungai Kua. Oke, 3 orang masih dinyatakan hilang di Kabupaten Agam dan bagaimana dengan proses pencarian hingga siang hari ini di sana, rekan Wahyu? Proses pencarian dilakukan secara dengan cara manual dan alat berat. Beberapa alat berat sudah didatangkan ke lokasi dan tadi malam bertambah juga alat berat yang untuk membantu membersihkan material lumpur dan untuk mengevakuasi yang diperkirakan para korban mungkin ada yang berada di tumpukan atau di rumah-rumah yang di bawah hanyut. Kalau kendalanya dalam pencarian hingga siang hari ini seperti apa yang dialami petugas di sana? Petugas sepertinya betapa luasnya daerah ini yang terdampak. Contohnya seperti di korban pertama yang ditemukan di daerah Sungai Kua itu, korbannya ditemukan sekitar 1,5 hingga 2 km dari rumahnya. Juga tidak bisa diberpasokan kepada para relawan, para petugas tidak bisa berpasokan kepada sepanjang aliran sungai karena aliran sungai juga sudah melebar sekarang, Pak. Proses evakuasi, kita kembali lagi ke pengungsian di sana, rekan Wahyu. Rekan Wahyu, seperti apa kondisi para pengungsi di sana? Apakah membutuhkan apa saja yang dibutuhkan mereka di sana saat ini? Ya, para pengungsi mengaku kebutuhan mereka ini sudah banyak tercukupi, sudah mulai tercukupi. Namun para lansia itu mereka butuh pokok dewasa karena mereka sudah sejak Sabtu malam mengungsi sampai hari ini mereka tidak menggunakan pokok dewasa itu walaupun dicari di warung-warung. Mereka butuh jika ada yang ingin membantu diharapkan supaya memberikan seperti pokok itu salah satunya. Itu dewasa. Ya. Oke, rekan Wahyu, kalau Anda sempat berbincang langsung dengan para korban selamat di pengungsian, seperti apa sih kondisi rumah mereka saat ini dan bagaimana kenapa mereka memilih untuk mengungsi saat ini? Para pengungsi memilih untuk bertahan di pengungsian ini karena rumah mereka ada yang hancur dan juga sebagian ada yang rumah mereka berada di zona bahaya. Hujan deras yang terjadi setiap sore hingga malam itu membuat warga waspada dan petugas juga menghimbau kepada warga yang berada di bantaran sungai di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Merapi untuk waspada dan menjauhi aliran sungai.
Oke, baik. Rekan Wahyu, kita tahan sebentar Wahyu, karena kita akan bergeser pemirsa dari Kabupaten Agam, kita beralih ke Kabupaten Tanah Datar pemirsa. Ada rekan kami Agung Sulistyo di sana. Selamat siang rekan Agung Sulistyo, seperti apakah kondisi di sana dan seperti apakah Anda berada posisi saat ini berada di mana? Saat ini saya berada di posko utama bencana, tepatnya di Gedung Hindu Jalito, rumah dinas Bupati Kabupaten Tanah Datar, Pram. Dan di sini memang dibesarkan sebagai posko, dan seperti di belakang saya ini juga sudah ada petugas dari TNI dan Polri ini sedang melakukan aktivitasnya, dan juga di sini tim Basarnas juga terlihat di sini, Pak. Kemudian juga peralatan juga sudah di-standby-kan, dan di sini juga dilengkapi dengan data-data akurat, data-data terbaru terkait masalah banjir bandang. Selain ada posko dari Basar dan TNI, di sini juga ada pusat bantuan. Ya, ini sedang tahap pendistribusian ke daerah-daerah terpencil, dan ini kita lihat sudah ada juga makanan siap saji yang siap didistribusikan. Dan ada beberapa daerah yang saat ini yang belum bisa didistribusikan karena saat ini posisinya terisolasi, Pram. Oke. Dan ini juga tersedia dapur umum. Di sini akan dipersilakan untuk dimasak untuk penyediaan makanan bagi para korban, para pengungsi di kamp-kamp pengungsian. Dan sebagian besar ini pengungsi ini dilaporkan ini di kantor-kantor desa atau kantor-kantor kecamatan di gedung-gedung tersebut, karena mereka merasa aman di sana daripada itu tinggal di tempat lain. Atau ada juga sebagian yang mengungsi ke rumah keluarganya yang jauh dari tempat kejadian, Pram. Oke, baik. Rekan Agung, kalau di lokasi Anda di Tanah Datar ini sendiri, tadi kalau di Agam 3 orang masih dinyatakan hilang. Bagaimana di Tanah Datar? Berapa orangnya masih hilang saat ini? Baik, kalau dari informasi terbaru dari posko itu ada 18 orang yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal, dan ada 29 orang yang masih dinyatakan hilang. 29 orang masih hilang? Yang dinyatakan hilang. Dan saat ini tim gabungan, tim SAR, ini sudah bergerak ke lokasi, baik itu lokasi-lokasi yang daerahnya masih terisolir. Ada di daerah, ada beberapa daerah seperti Sumber Jambu atau di sekitar kawasan Prambanan itu, karena akses sana itu mengandalkan jembatan, dan jembatan penghubung desa atau yang tempat yang digunakan untuk warga beraktivitas ke daerah lain itu ambruk semuanya, dan kondisi sungai ini juga sudah melebar karena derusan banjir bandang yang membawa material lava lahar dingin Gunung Merapi, Pram. Oke, rekan Agung, dari 18 orang meninggal, 29 masih hilang. Apakah benar kalau di Kabupaten Tanah Datar ini adalah paling parah terdampak banjir bandang? Betul, Bang. Karena di sini kondisi memang terparah, dan untuk kejelasan ini dari beberapa tahun sebelumnya itu kondisi ini memang paling parah, dan korban bisa dikatakan ini paling banyak. Karena kondisi banyak di daerah Tanah Datar yang letaknya ini tidak jauh dari aliran lahar dingin Gunung Merapi. Jadi banyak sungai-sungai yang berhulu dari Gunung Merapi, dan saat ini kondisinya juga sudah lebar karena sudah tergerus oleh material-material banjir bandang yang dibawa seperti kayu ataupun batu-batu. Bahkan ada itu di daerah Manunggal, itu kayu-kayu besar, bahkan batu-batu besar itu berserakan di tengah jalan yang merusakkan bangunan-bangunan yang ada di sana, Pram. Oke, rekan Agung, mungkin rekan Agung bisa memberikan deskripsi yang lebih jelas kepada kami. Di Padang, Sumatera Barat ini ada 4 kabupaten terdampak, ada Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, dan Padang Pariaman. Ini apakah banjir bandang ketika itu terjadi bersamaan atau dari salah satu kabupaten ke kabupaten lainnya? Kalau dari Padang Panjang itu merupakan aliran sungai dari Pandai Sike yang berhulu dari Gunung Singgalang, tepatnya di daerah Pagu-Pagu. Kemudian kalau yang di daerah berhulu di Gunung Merapi, itu rata-rata itu memang serentak kejadiannya. Karena kondisi di daerah Agam dan Tanah Datar ini, posisinya itu memang ada di lingkaran Gunung Merapi, dan banyak sungai-sungai yang ada di daerah tersebut. Jadi itu yang mengakibatkan kejadian serentak terjadi. Dan rata-rata sekitar pukul
2-3 kejadiannya satu di Padang Kepam. Oke, rekan Agung, ini di Padang Pariaman, di Tanah Datar 29 hilang dan 4 kabupaten lainnya juga terdampak, 3 kabupaten terdampak. Ini sebenarnya intensitas hujan beberapa hari belakangan seperti apa di sana? Kalau intensitas hujan tadi cukup tinggi. Bahkan tadi sore, kemarin mulai sekitar jam 14 ke bawah, itu hujan sangat lebat lagi hingga malam hari. Hal itu yang menyebabkan petugas mengalami kesulitan untuk melakukan proses evakuasi dan pembersihan. Dan mereka juga harus bekerja dengan waktu, karena di sini saat ini cuaca terang, namun pas saat siang hari, tahu-tahu mendadak cuaca langsung berubah mendung dan langsung turun hujan lebat. Jadi hal itu yang menjadi kendala bagi petugas untuk melakukan pembersihan dan evakuasi atau mencari korban-korban hilang di bekas runtuhan banjir bandang ini, Pak. Oke, ini 4 kabupaten terdampak. Apakah sebelumnya pernah kejadian serupa di salah satu kabupaten banjir bandang seperti ini? Kalau banjir bandang memang pernah terjadi, tapi tidak sebesar sekarang ini di daerah Tanah Datar. Dan ini merupakan yang paling besar. Bahkan ini juga memutuskan beberapa jalur seperti di daerah Lembahana itu merupakan jalur penghubungan antara Padang dan Bukit Tinggi. Itu saat ini sama sekali tidak bisa dilalui karena memang jalan itu sudah amblas ke sungai. Kemudian jalur yang menghubungkan Padang Panjang dan Batu Sangkar pun juga putus karena material banjir bandang ini, Pak. 29 hilang, seperti apa proses evakuasinya hingga siang hari ini? Petugas sudah keras sejak pukul 7 pagi tadi menuju daerah yang terdampak. Bahkan ini juga petugas juga mengandalkan drone untuk mencapai untuk memantau daerah-daerah terisolasi. Bahkan ya tim gabungan dari TNI Polri, Basarnas, Tagana, dan orang-orang lainnya ini juga ini masih berjibaku membersihkan material-material yang memiliki jalan atau yang merusak bangunan-bangunan. Bahkan warga pun tadi juga sudah melakukan pembersihan dengan dibantu oleh damkar untuk membersihkan lumpur-lumpur yang ada di sana. Oke baik Agung Sulistyo, kita tahan sebentar karena dari Tanah Datar kita juga akan beralih ke kabupaten selanjutnya pemirsa terdampak banjir bandang, yaitu di Padang Panjang. Dengan rekan kami ada Eka di sana. Selamat siang rekan Eka. Siang, Bang. Eka, bisa Anda jelaskan saat ini posisi Anda berada di mana? Saya sekarang berada di posko Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Ini seperti apa di sana saat ini? Kalau di lokasi ini sekarang tim SAR lagi mencari korban yang belum ditemukan, Mas. Jumlah korban yang belum ditemukan di Padang Panjang berapa orang, rekan Eka Gusriyadi? Untuk di Padang Pariaman sekarang rekan Eka, mohon maaf suara Anda tidak terdengar di kami, bisa diperbaiki terlebih dahulu jaringan suara Anda di sana. Halo? Ya, oke, bisa diulangi kembali rekan Eka. Berapa jumlah total orang yang masih hilang di sana? Orang yang masih dicari saat ini sekitar 9 orang. Sementara yang ditemukan 9 orang juga. 9 orang hilang dan 9 orang meninggal dunia? Iya. Oke, baik. Sejauh ini bagaimana proses pencarian 9 orang yang masih hilang? Sekarang dari pagi tadi sudah dilakukan penyelusuran oleh tim SAR dari daerah Lembahanai sampai ke daerah Andoring, Kabupaten Padang Pariaman. Kendalanya sejauh ini seperti apa, rekan Eka, di Kabupaten Padang Panjang? Untuk di Padang Pariaman sekarang kendalanya banyak material yang terdapat di aliran sungai, sehingga banyak korban yang diduga belum ditemukan. Kalau saat ini Anda melihat aktivitas pencarian seperti apa para petugas saat ini? Kalau petugas sekarang lagi menyelusuri Sungai Batang Anai dari Lembahanai ke Andoring, Kabupaten Padang Pariaman. Oke, rekan Eka bisa dijelaskan lagi kepada kami, Anda dapat dipastikan nih posisi Anda berada di Padang Panjang atau di Padang Pariaman? Sekarang di Padang Pariaman.
Padang Pariaman seperti itu. Oke, baik. Ya. Oke, korban 9 meninggal dan 9 hilang dan masih dalam proses pencarian pada hari ini. Kalau situasi kondisi cuaca hingga siang hari ini di Padang Pariaman seperti apa, rekan Eka? Untuk saat ini cuaca sudah cerah. Tadi pagi agak mendung. Oke, apakah dikabarkan juga nanti akan kembali menjadi adanya banjir bandang susulan di sana dikhawatirkan seperti itu? Kemungkinan masih bisa karena cuaca di sini tidak menentu. Seperti kemarin terjadi hujan lebat dari sore hingga malam hingga dini hari tadi. Kalau posko pengungsian rekan Eka seperti apa di sana? Dapat kami laporkan satu keluarga yang keluarganya masih belum ditemukan tadi malam menginap di kantor camat Kayu Tanam. Mungkin tadi Anda berada di posko mana, rekan Eka? Mungkin Anda bisa berbagi gambar kepada kami. Seperti apa sih kondisi sana? Baik, Mas. Ya, rekan Eka, seperti apa aktivitas di posko Anda melaporkan siang hari ini? Lima. Oke, sejauh ini apa rencana dari petugas tempat untuk mencari 9 orang yang masih hilang? Karena dari informasi pihak keluarga korban, keluarganya belum ditemukan hingga sekarang saat ini. Mereka sudah mencari di rumah sakit maupun puskesmas yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, Padang, dan daerah lainnya. Kalau dari informasi yang Anda dapatkan di sana, rekan Eka Gusriyadi, ini kendalanya seperti apa? 9 orang masih hilang? Yang dapat kami laporkan, kendalanya kemungkinan korban masih tertimbun material. Karena di sepanjang aliran sungai masih banyak material seperti kayu, bebatuan, dan lumpur, sehingga kesulitan petugas untuk mencarinya. Oke, kalau dari lokasi menuju ke Padang Pariaman ini sendiri, apakah ada kendala dan alat-alat berat sudah bisa masuk ke daerah sana? Untuk alat berat, di aliran sungai Batang Anai tidak dilakukan karena pencarian dilakukan secara manual. Dilakukan oleh petugas tim SAR di lapangan. Oke, saat ini kalau di posko pengungsian di Padang Pariaman, apa saja dibutuhkan para warga di sana, rekan Eka? Dan berapa total jumlah kepala keluarga yang saat ini mengungsi di sana? Yang mengungsi untuk di kantor Kecamat Kayu Tanam sekarang ini hanya satu keluarga. Dia mencari salah satu dari keluarganya yang hilang saat berada di daerah Lembah Nai. Karena saat itu korban berada di dalam mobil, kemudian mobilnya dan korban masih belum ditemukan. Oke, Eka, kalau menurut Anda dari 4 kabupaten yang terdampak, ada Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Padang Panjang, apakah Padang Pariaman ini termasuk yang memiliki skala kecil dalam terdampak banjir bandang kemarin? Dari pantauan di lapangan, untuk Padang Pariaman dampaknya tidak terlalu parah seperti yang terjadi di Agam, Tanah Datar maupun Padang Panjang.
Kalau tadi ada bilang, di sini hanya melakukan pencarian korban yang hanyut oke baik. dari Lembah Anai ke Padang Pariaman. Oke, berarti diperkirakan 9 orang yang hilang ini hanyut di Lembah Anai. Dan Anda mengatakan juga satu keluarga masih mengungsi di pengungsian. Lalu bagaimana dengan keluarga lainnya? Apakah sudah kembali ke rumah masing-masing? Untuk keluarga lainnya, mereka hanya melaporkan pihak keluarganya yang hilang dan kemungkinan hanyut di daerah Padang Pariaman. Oke, baik. Eka, kita tahan sebentar pemirsa. Saya akan mengabarkan juga bahwa kepada Anda bahwa di layar Anda selain gambar dari Eka Gusriyadi di Padang Pariaman, pemirsa, di gambar 2 bawah juga ada visual dari Kabupaten Agam dan juga Tanah Datar terkait posko pengungsian yang saat ini telah berdiri di sana. Kita kembali ke rekan Eka Gusriyadi. Rekan Eka, kalau Anda bilang satu keluarga masih mengungsi di sana, bagaimana sih kondisi perumahan di sana saat ini? Kalau pihak keluarga korban sekarang dia masih bertahan di kantor camat sambil menunggu informasi perkembangan penemuan korban yang terbaru. Karena mereka sudah melakukan pencarian di beberapa rumah sakit tempat posko korban disemayamkan. Baik. Terima kasih banyak rekan Eka Gusriyadi. Kami masih menanti informasi terbaru dari Anda pemirsa, bahwa tadi informasikan kepada rekan-rekan kami yang berada di Agam, Tanah Datar, dan Padang Pariaman pemirsa. Dari Agam sendiri, dari Wayukumbang, sejauh ini 3 orang masih dinyatakan hilang. Sementara di Kabupaten Tanah Datar pemirsa, ada 18 orang meninggal dunia dan 29 masih hilang. Sementara di Padang Pariaman, sejauh ini 9 orang dinyatakan meninggal dan 9 orang lainnya dinyatakan masih hilang pemirsa. Dan proses pencarian masih akan berlangsung hingga siang hari ini dan hingga sore nanti. Mengingat material banjir bandang yang cukup tebal pemirsa menyulitkan petugas BPBD untuk mengevakuasi para korban yang dinyatakan masih hilang.